Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Dasar muka tembok emang. Roy Suryo makin kesini makin kelihatan gak punya otak nih orang. Kok bisa-bisanya gitu loh menghina Bapak Jokowi kayak orang utan katanya. Aduh, ini emang keterlaluan banget. Iya ya, saya paham. Kalian itu lagi bener-bener emosi gara-gara mental ya. Terus serang Bapak Jokowi itulah. Seperti itu kan? Emosi gara-gara serangan kalian mental terus kan? Mungkin mereka pikir serangan brutal ijazah palsu ini bakal bikin Bapak Jokowi tumbang. Enggak. Hah? Yang ada Bapak Jokowi ini malah makin garang. Tahu nggak? Aduh. Mbok yo sadar gitu loh ya. Kalian itu kecil banget. Cuma seujung kuku saja. Nah, kalian semua pada penasaran nggak? Seberapa jauh ya kalahnya Roy Suryo CS ini? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Hampir 2 jam saya bicara berdua saja Pak Jokowi. Hampir tidak menyinggung soal ijazah. Padahal ya itu gelar perkara khusus baru dilakukan tuh. Hampir ya dia cuma, saya nggak tanya aja, dia cuma bilang ya itu kemarin diperlihatkan aja kan juga masih nggak terima juga, sambil senyum-senyum aja tuh. Udah nggak ada lagi bicara lain gitu, nggak misalnya harus dilakukan perlawanan, nggak ada gitu, nggak ada bicara lebih banyak soal lain gitu. Makanya hampir tidak disentuh Pak Jokowi, padahal lagi hits-hitsnya tuh media menyampaikan gelar perkara khusus, dia nggak ngomongin itu loh. Sedangkan dia tahu kita sering tampil di publik kan gitu loh, enggak tuh. Terus dia nggak pesan mau nanti Mas bicaranya, nggak ada. Ya, ini loh ya, Ketua Umum Rampai Nusantara Bang Mardiansah Semar ini mengatakan seperti ini tadi ya setelah bertemu Bapak Jokowi. Ya kasihan bener gitu loh para penyerang Bapak Jokowi. Ketika mereka lagi ya sekarang ini panik-paniknya, ternyata Bapak Jokowi ini tidak menganggap isu ijazah ini jadi beban. Bapak Jokowi santai bener ternyata. Jadi buat kalian yang ngarep banget Bapak Jokowi panik, nggak usah mimpi lah ya, nggak usah mimpi. Bapak Jokowi nggak ada panik-paniknya. Camkan itu. Geger, Roy Suryo sebut Jokowi seperti orang hutan yang sedang panik dan panik. Udah penyidikan loh, meskipun belum ada tersangkanya. Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Roy mau sampaikan sesuatu kepada publik silakan. Iya, kalau niatnya memang dia mau mempidanakan para ahli ya silahkan. Ya, kita hanya mengungkapkan kejujuran. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menjawab kejujuran dan hukum, malah sekarang malah lari ke politik, itu saya bayangkan kayak itu loh, maaf ya, kayak orang hutan tuh kan, kehutanan kan. Alah, ini loh. Kok bisa-bisanya mulutnya ini kalau mau ngomong dipikir dulu nggak itu? Asal nyeplos saja, ngelantur seperti itu. Emang keterlaluan nih orang. Kami menyatakan bahwa ini, kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rizwan akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Emang parah banget nih orang ya. Kok bisa-bisanya gitu loh Roy Suryo ini tadi ngelantur sampai menghina Bapak Jokowi kayak orang hutan katanya. Ini niat nyerang apa niat buka aib sendiri Roy?
Katanya mau bikin Bapak Jokowi panik. Lah kok yang panik malah kalian sendiri nih gimana? Udah gelisah seperti ini, kebakaran jenggot, ya kan? Ketakutan sendiri gara-gara bayangan bui sudah makin dekat aja, gitu. Udahlah, ya, udah jelas juga tujuannya. Menyerang Bapak Jokowi biar goyah gitu maksudnya. Tapi hasilnya gagal total, Mbok. Ya udah gitu loh, kalau udah gagal ya kan. Nggak usah maksa, nggak usah ngeyel. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian, tulis di kolom komentar biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana saja ya. Sepil di kolom komentar, saya tunggu. Soal ijazah palsu ini, Pak Jokowi dengan Roy Suryo CS itu, kalau pertandingan bola sudah 6-0, ya, nah ini banyak yang marah. Nah, ini gue mau menjelaskan kenapa. Karena gini, kenapa gue pakai 6-0 ya? Karena pertama, gue mengatakan bahwa polisi itu diberikan kekuatan oleh hukum untuk memonopoli kebenaran. Nah, maksudnya apa? Memonopoli kebenaran itu artinya dia punya legitimasi untuk menyatakan apa yang betul, apa yang tidak. Nah, itu namanya hukum acara pidana, itu namanya sistem pembuktian. Dan di Indonesia, untuk memonopoli kebenaran itu, standarnya itu rendah. Kenapa gue bilang rendah? Ya, karena penekanannya itu kepada jumlah kuantitas alat bukti. Gue ulangi ya, jumlah kuantitas alat bukti. Untuk memenjarakan orang, lu cuma perlu 2 alat bukti, ya 1 tambah 1 ya, 2 alat bukti. Nah, sementara polisi mengatakan dia sudah punya 120 saksi, 700 barang bukti, artinya sudah jauh lebih dari 2. Nah, angka 6 itu gua mengilustrasikan bahwa sebenarnya threshold yang rendah itu, kuantitas 2 itu sudah jauh dilampaui. Ya, apalagi faktanya ya. Bapak Jokowi ini udah menang telak 6-0 ya lawan Roy Suryo CS. Ini berat banget ya. Yang satu tetap tenang, yang satu makin ngaco saja itu orang-orang itu. Yang satu jalan lurus ya kan. Yang satu malah kepleset mulut sendiri. Rasain itu. Udahlah Pak Dir, gini aja. Buka aja biar mereka puas. Biar selesai barang itu. Kan case close katanya. Ya kan? Iya. Ya sudah, saya namanya bicara. Sudah buka, digunting. Ibu Eli Daneti, Ibu Kurnia naik ngeliat. Tak. Bu Eli sampai terharu tuh. Terharu sampai dia bilang, ya Allah. Aduh. Sampai nggak bisa berkata-kata. Dan semua silent. Semua terdiam. Ada. Ya. Ini teriak semua, pihak sana juga bilang. Mereka juga bilang ada. Iya, ada. Terus. Tuh, yang teriak ada ini siapa? Mereka, dua belah pihak yang melihat, baik di pihak kita maupun di pihak mereka. Jadi, gitu. Termasuk Ibu Eli. Bu Eli, Pak Abdul Ghafur. Polisi juga ikut nyaut, ada. Okay. Polisi juga ikut nyaut, Bang. Selesai ya. Yang selama ini katakan nggak ada embos, tidak ada garis di atas foto, watermark, clear. Karena ini pidana berulang dan sudah dilihat ijazahnya dan sudah diikuti semuanya, syarat objektif yang mereka minta sudah diberikan. Saya minta Polda Metro Jaya menerapkan syarat subjektif. Tahan. Ya, ini ada Bang Adi Darmawan ya, ungkap fakta yang sebenarnya terjadi saat ijazah Bapak Jokowi ini ditunjukkan penyidik. Teroris terdiam kaku ya. Kelihatan jelas kan sekarang. Kalau sudah ketemu fakta, nyali mereka ini langsung ciut ya kan. Ribut itu boleh-boleh aja, tapi buktinya nol ya kan. Ujung-ujungnya ya seperti ini, terdiam. Idealnya butuh waktu berapa lama sesungguhnya kalau dikasih kesempatan lihat ijazah itu? Ya, BI saja mengatakan 3D. Dipegang, diraba, diterawang.
dilihat, dipegang di Terawang, diraba di Terawang. Kemarin cuma apa? Lihat. Dengar lagu apa itu boneka cantik dari India, boleh dilihat, tak boleh dipegang. Itulah yang kami lakukan di situ. Hanya ditempatkan, dipegang oleh salah satu penyidik di sebuah meja, lalu kami hanya bisa pelototi dan mendekatkan wajah kami ke ijazah tersebut. Hanya diberi waktu 5-7 menit saja melihat ijazah itu. Sehingga kan nggak bisa dengan detail mencermati ijazah yang disebut oleh pihak Anda adalah ijazah asli yang dihadirkan di situ. Ini sebenarnya poin yang sangat menarik, Mas. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya. Kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Jadi kalau kita balik cara pikirnya, justru akan seperti itu, menunjukkan bahwa selama ini berarti yang kalian bilang palsu itu apa dong? Kalau Anda masih bisa mengatakan bahwa kurang waktu saya untuk memeriksa. Kalau lintasan merah abang gimana jelasinnya? Itu selanjutnya, makanya iya, awal. Abang kan awal mengatakan tidak ada lintasan merah, makanya palsu. Ternyata ada. Bukan awal itu. Nggak, ya, abang kan sempat mengatakan tidak ada lintasan merah. Bagaimana saya ngomong? Nggak, ternyata ada. Itu gimana abang menjelaskannya? Ada. Oh, Anda lihat ada? Ada lintasan pakai merah. mata. Lintasan merah. Oh, mata. Jadi gitu. abang tidak mengakui ada lintasan merah? Bukan, makanya saya bilang, saya hanya dilihat begini, langsung saya pastikan. Kalau begitu tidak ada ilmu computer vision. Iya, menurut abang, ada nggak kemarin lintasan merahnya? Mata kan? manusia. Iya, aduh. Ya, saya tidak bisa memastikan. Iya, Bang Refli Harun pun sudah mengatakan, saya lihat ada watermark, embos semua, beliau mengatakan begitu. Dan yang lain pun sampai ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Karena, akhirnya ini yang kami tunggu. Tulus nggak? Jadi kemarin kalau yang analisa abang mengenai ijazah itu, berarti itu tidak benar. Mengenai track video saya Ngeng Rismon dari skripsi yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Lintasan merah abang gimana jelasinnya? Itu selanjutnya, makanya iya, awal. Abang kan awal mengatakan tidak ada lintasan merah, makanya palsu. Ternyata ada. Bukan awal itu. Nggak, ya, abang kan sempat mengatakan tidak ada lintasan merah. Bagaimana saya ngomong? Nggak, ternyata ada. Itu gimana abang menjelaskannya? Ada. Anda lihat ada? Ada lintasan pakai merah. mata. Lintasan merah. Oh, mata. Jadi gitu. abang tidak mengakui ada lintasan merah? Bukan, makanya saya bilang, saya hanya dilihat begini, langsung saya pastikan. Kalau begitu tidak ada ilmu computer vision. Iya, menurut abang, ada nggak kemarin lintasan merahnya? Mata kan? Manusia. Iya, aduh. Ya, saya tidak bisa memastikan. Iya, Bang Refli Harun pun sudah mengatakan, saya lihat watermark, embos semua, beliau mengatakan begitu. Dan yang lain pun sampai ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Karena akhirnya ini yang kami tunggu. Ya, ini loh ya buktinya. Rismon cuma bisa ngangengong ya ngelawan pengacaranya Bapak Jokowi. Nggak sanggup tuh Rismon ini kelihatannya ya. Niat ngeles, tapi jalannya buntu seperti ini. Dan akhirnya si Rismon cuma bisa diam, kikuk, kehilangannya, kelihatan kosong gitu. Ada. Kalau ketemu fakta ya jadi seperti ini. Jadi yang kelihatan panik siapa sekarang? Ada. Padahal Rismon dulu sudah diberitahu guru besar UGM. Saya adalah warga negara pembayar pajak. Dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali, tahun 2014 dan 2019, untuk mendapatkan jabatan presiden. Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Itu bukan urusan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mencarikan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan alma mater. Dari mana Pak Profesor Kuncoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Lo tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Ternyata ada. Ada. Anda percaya Jokowi kuliah mesti tidak percaya. Karena ada konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian itu tidak diakui. Ya, ini ada yang emosi nih ya. Jelas-jelas nyemprot si Rismon, guru besar UGM, sampai turun tangan seperti ini. Ini bukan debat, tapi ini diluruskan ya oleh guru besar UGM.
Kalau sudah disemprot akademisi beneran seperti ini, teori ngaco Rismond jelas-jelas jadi rontok ini. Mau ngeles apa lagi? Mau ngeyel apa lagi, Mon? Mbok yo sadar gitu loh. Bahkan ya, gue ngeliat wajahnya tuh semakin hari semakin kusam gitu, yang nggak ada aura positifnya. Coba deh teman-teman bandingin sama Pak SBY, Ibu Megawati. Mereka tuh kan ya anak banteng ini ya. Oke, kita bahas sedikit ya. Kalau Megawati kita nggak perlu tanya, karena dia kan bosmu. Sekarang kita SBY aja. Kenapa Pak Jokowi itu terlihat banyak pembencian dibanding Pak SBY? Dan seperti yang kau lihat itu, kau bilang hidupnya nggak tenang. Pak SBY itu jadi pemimpin, jadi presiden Indonesia itu mainnya aman. Tidak terlalu banyak mereshuffle menteri. Kalau Jokowi, berapa kali mereshuffle menteri? Sering. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Nah, mulai dari situ aja, Pak Jokowi aja udah nampak dia mainnya nggak aman. Dia berani, orang-orang yang nggak lurus, dia singkirkan. Dan berapa banyak organisasi yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. SBY nggak ada, Petral dibubarkan di zaman siapa? Zaman Jokowi. Itu bedanya dengan Pak SBY. Pak SBY itu memimpin Indonesia mengikuti arus. Jadi nggak terlalu banyak kontra dengan orang. Pak Jokowi enggak, semua dilawan. Yang nggak lurus dilawan dan dibubarkan. Itulah kenapa Pak Jokowi itu banyak yang benci. Dan nggak akan ada presiden yang seberani itu gitu. Ya, tapi ini loh ya, di saat seperti ini kok bisa-bisanya ini tadi ada anak banteng malah ngeles sana sini, ya kan? Katanya Bapak Jokowi ini lebih dibenci daripada si SBY. Lah, ini logika dari mana ini? Hah? Terus sekarang ceritanya anak banteng bela SBY gitu. Kok bisa mendadak akur? Hah? Apa kompaknya cuma buat menyerang Bapak Jokowi aja? Lucu banget gitu loh. Narasi-narasi dipelintir, fakta diabaikan. Hah? Padahal kenyataannya ini udah jelas banget. Yang paling ribut benci Bapak Jokowi itu bukan rakyat, tapi para penjahat dan kepentingan yang keganggu. Mereka-mereka yang dipecat Bapak Jokowi yang ribut terus. Organisasi-organisasi yang dibubarkan Bapak Jokowi. Ya, mereka-mereka ini terus menyerang Bapak Jokowi. Karena itulah Jokowi sampai hari ini masih terus diserang karena satu alasan sederhana. Pengaruhnya terlalu besar untuk diabaikan. Ia bukan cuma sekedar mantan presiden, melainkan simbol kepercayaan rakyat terhadap politik yang membumi. Selama 2 periode memimpin, Jokowi membangun fondasi yang kuat bahwa kekuasaan sejati bukan berasal dari elit, melainkan dari kepercayaan rakyat kecil. Dan di mata mereka yang kalah, pengaruh sebesar itu adalah ancaman. Karena itulah berbagai fitnah, framing negatif, hingga tuduhan liar terus diarahkan kepada Jokowi. Bukan karena Jokowi bersalah, tapi karena mereka tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Jokowi masih dicintai oleh jutaan rakyat. Benar sekali, Bang. Namun di tengah gelombang serangan itu, Jokowi tidak pernah membalas dengan marah. Ia memilih diam, tetap tenang, dan berdiri tegak di atas keyakinannya. Sikap itu menunjukkan kualitas seorang negarawan sejati yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan hasil kerjanya yang berbicara. Dan justru disitulah paradoksnya. Semakin banyak yang mencoba menjatuhkannya dengan fitnah, semakin kuat pula cinta dan kepercayaan rakyat kepada dirinya. Jokowi bukan hanya politisi yang sukses, tetapi juga pemimpin yang memenangkan hati rakyat. Nah, benar sekali, Bang. Benar sekali. Buktinya sudah jelas-jelas nyata. Bapak Jokowi masih dicintai rakyat. Yang ribut banget benci Bapak Jokowi, ya cuma itu-itu aja orangnya, ya kan? Dan kenapa Bapak Jokowi ini dibenci mereka? Ya bukan karena Bapak Jokowi gagal, tapi karena pengaruhnya masih gede banget di politik. Masih didengar, masih diperhitungkan, masih bikin panas kuping lawan. Tahu kan kalian semuanya?
Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.